Halo Bapak-bapak, kembali lagi di channel Bapak-bapak saja. Kali ini saya mau San Morian nih, sambil ngetes full tank PCX ini setelah 3 tahun pemakaian ini, sampai mana ya? Wah, seru banget nih, Pak. Iya, Mak. Ini awal-awal kita isi full tank dulu ya Bapak-bapak. Ini saya berangkat dari daerah Beji Depok. Ada setengah ya, Pak ya? Apa nggak nyampe setengah itu? Ya pokoknya ini kita full tankin lah, Mak. Oke. Sampai full, nanti baru habis itu kita tes nih. Ini maaf ya Bapak-bapak, pakai tangan kiri karena tangan kanan saya megang stang. Oke, kita cek. Ini sudah full ya Bapak-bapak ya. Sekarang kita tinggal nolin nih trip meter sama average full consumption-nya nih. Average full Average fuel consumption. consumption. Oh gitu. Dan nol semua ya. Oke. Kita siap berangkat nih. Sampai mana sih nih full tanknya nih? Atau berapa kilometer? Atau average full consumption-nya tuh berapa sih? By the way nih Bapak-bapak, saya pakai motor PCX ini sudah hampir 4 tahun nih. Pemakaian dari tahun 2021 ya, Maya? 2021 awal tahun. Iya, awal tahun. Nah, hari ini arahnya ke arah selatan ya. Oh, lewat selatan ya, Pak ya? Iya, kita mau ke arah Bandung nih, Mah. Kita dari Depok, Beji, lewat Kalimulya, Mah, ke arah Bogor. Oke. Sepi ya, Pak ya? Iya. Belum jam 6. Karena kan kita berangkatnya pagi-pagi. Jadi San Morianya tuh biar dapat hawa-hawa sejuknya Bapak-bapak. Dapat morningnya ya. Iya, betul, Ma. Ini Papa nih jalannya santai aja loh, Ma. Nggak ngebut-ngebut amat. Yang penting kan santai, riding slow. Itu kan. Kalau pagi-pagi tuh enaknya, Ma. Kadang-kadang kita bisa dapat view gunung, Ma. Wih, Ini Gunung kalau nggak Salak salah ya, nih, Pak? kalau nggak salah Gunung Salak nih. Oh, Posisinya di kanan. Kalau gede tuh Gunung Gede Pangrango yang di kiri tuh, Ma. oh gitu. Ini kita sudah sampai di daerah Bogor. Bogor. Cepet Ini, ya, Pak ya? 6:30 udah iya, sampai. karena kan nggak macet sama sekali, Ma. Mm-mm. Ini Baranang Siang, Bapak-bapak, sepertinya. Iya, ini daerah Baranang Siang. Di sini kita lihat Tajur. Ini tuh namanya Tajur ya, Pak? Aku cuma tahu pintu keluar Enggak. tol doang lagi Ini namanya. masih Baranang Siang, Ma. Oh gitu. Baranang Siang belok kiri nanti kita Tajur. Kita ini mau coba jalur alternatif nih, ke arah Cisarua-nya nih. Saya penasaran sebenarnya sih. Oh, kamu udah pernah lewat sini, Pak? Belum, Ma. Makanya coba-coba nih. Ini pertama kali Papa lewat sini. Oh, Adem sih, jalannya adem ya, adem Pak? banget. Iya, terus kayak sepi ya, enak. Iya. Ngelihat villa. Di daerah sini tuh masih banyak pertanian sih, Ma. Ini mana, Pak? Kamu makin kecil jalannya, Pak? Nggak tahu sih sebenarnya sih. Nggak tahu ini di daerah mana, apa daerah Megamendung, Tapi Cisarua. banyak hotel ya, Pak ya? Villa Sopasi mah, villa yang punya orang-orang Jakarta itu ada di sini banyak. Walaupun nggak nemu-nemu nih jalan rayanya. Nggak ketemu mah, tapi karena pakai PCX mah bayangin mah. Ini nih Papa kasih tahu ya. Ini baru habis 1 bar itu, mah itu 55 km loh. Mah. Edan. 1 bar dari isi full tank ya, Papa. Ya ampun, ini di mana, Papa? Papa juga nggak tahu. Nah, ini akhirnya keluar di daerah Safari. Oh, Safari. Kita pernah nginep di situ, Mah, kalau nggak salah, Mah. Pernah. Sayang ya? belum bawa anak-anak waktu itu. Iya. Next time lah, Mah. Kasihan anak-anak ditinggal tuh. Ini bapak-bapak kita bisa lihat pemandangannya ya. Dan memang sudah jarang sekali tuh tidak ada lagi pedagang-pedagang ini yang jualan di pinggir jalan. Tapi jadi sejuk banget ya, Pak? Sejuk. Ini rata-rata pedagang itu mereka pakai kendaraan roda 2, bawa gerobak mereka, bawa dagangan mereka. Calling, kopi keliling. Kopi keliling. Oh, iya. Mantep deh, Pak. Cakep mah pemandangannya. Ini bentar lagi berhenti nih. Mau ngopi dulu nih, habis kesasar. Aduh, capek ya, Pak ya? Tuh, mantep banget. Habis ngopi,
kita lanjut jalan lagi bersama dengan PCX 160. Mantap. Menghangatkan perut pakai kopi ya, Pak ya? Yang biar seger lah matanya. Dan bapak-bapak, kelok-kelokannya itu bagi pengendara motor ini suatu hal yang sangat apa ya? Refreshing, relaxing, because karena kita belok kanan belok kiri tuh enak bapak-bapak. Terus sambil ini enggak sih Pak? Kan sambil konsentrasi penuh, tapi kadang ada kayak sambil ngelamun-ngelamunnya dikit gitu nggak sih? Kayak anak aku udah dikasih makan belum ya di rumah gitu-gitu Pak? Ya kepikiran sih mah, pasti ada kepikiran, cuma kayak ya udahlah, kita relax aja dulu, santai aja dulu. Jadi ini emang touring apa kayak gini tuh emang dipakai momen buat menikmati me diri. Time. Kalau orang bilang kan sekarang kan me time. Benar. Ya ini biar kita santai setelah melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Ini Sunday morningnya yang jadi pengobat relax kita mah. Iya benar, gantian kan sama mama Pak. Iya dong. Keloknya cakep-cakep banget deh Pak. Iya. Wih. Tapi Papa tahu nggak ada daerah lain, maksudnya kita ini ya bapak-bapak kita tuh pernah tinggal di daerah Sulawesi dan kelok-keloknya tuh juga kayak gini ya Pak ya? Iya betul, di daerah Sulawesi Tengah, di daerah kebun kopi ya Mas? Kebun kopi. Ini kita sampai daerah Cipanas baru kepake 2 bar bapak-bapak, itu sekitar berapa tuh Mas? 70-an kilo Pak. 70-an kilo ya Pak ya? 70-an kilometer. Kita sudah lepas dari daerah Cianjur ya bapak-bapak. Udah mulai turun ya Pak ya? Nanti akan naik lagi Mas. Oh gitu. Iya, mau masuk daerah Cimahi, daerah Bandungnya lah. Nanti kita lewat satu gunung lagi. Udah lama sih aku nggak naik. Cuma jalannya nggak sebagus di puncak mah. Jadi banyak jalan yang agak berlobang dan tambalan-tambalan, sehingga kalau naik motor itu agak berasa. Agak challenging ya. Ya, jadi harus tetap waspada kalau bagi bapak-bapak yang mau Rian atau mau ke Bandung. Tapi kalau untuk kamu, wah rute ke Bandung ini termasuk rute yang familiar atau rute yang apa sih? Rute yang kayak aduh aku harus pelan-pelan nih karena aku nggak familiar gitu. Kalau yang ini sih rutenya kalau menurut aku sih rute yang enak sih buat refreshing karena adem. Nih bapak-bapak, kita sudah daerah Cimahi. Belok kanan ya Pak? Tidak, kita lurus. Kita lurus. Okay. Kalau kanan itu kota Parahyangan tuh. Nah, ternyata hari ini tuh berbarengan dengan Persib Day, di mana Persib Bandung menjadi juara Liga 1 bapak-bapak. Selamat ya buat Persib Bandung. Mampir makan ya Pak ya? Habis itu iya mampir makan. Setelah istirahat berapa jam, mampir makan, cobain batagor kuah. Ini kita mau cari masjid karena sudah zuhur bapak-bapak. Kita melipir di daerah Cimahi untuk cari masjid. Saya lupa nama masjidnya apa. Kita siap lanjut lagi nih buat ke Depok. Kembali. Udah berkurang setengah ya Pak ya? Itu kurang lebih sekitar 150-an kilo. Tadi tuh setengah itu udah 150 kilo. 150-an kilometer dari sini ke Bandung. Balik lagi berarti segituan lagi ya? Ya, bisa lebih kurang sih Mak, karena kan ke Bandung kita masih muter-muter tadi. Oh iya. Sebelumnya kan kalau balik lagi ke Depoknya tinggal sempat kejebak macet dikit lah tadi ya. Sempat cari jalur. Oh iya, sempat cari jalur juga 150 kilo itu. Tapi seru bapak-bapak. Pak, aku mau nanya. Tips atau trik
untuk orang-orang yang mau touring pemula gitu. Mereka belum pernah touring atau yang jarang touring, terus tiba-tiba aku mau touring ke Bandung gitu, kayak papa gini gitu. Itu tuh penting nggak sih Pak untuk mengetahui alur tuh apa ya maksudnya jalur, jalan, penting nggak sih Pak? Kalau menurut aku ya kalau untuk bagi pemula untuk misalnya mau ngetrip sendiri nih atau bareng-bareng nih, yang paling utama tuh pastikan kondisi motornya itu dalam kondisi baik. Tekanan ban, oke, mesinnya dan segala tata bengeknya ya bapak-bapak. Oli juga Ya, udah make sure, bensinnya juga. betul. Yang kedua, kondisi fisik bapak-bapak. Kalau bagi pemula untuk baru mau ngetes sendiri, mendingan ke arah-arah yang agak dekat, yang tidak lebih dari 100 km untuk PP-nya. PP? Iya. Kalau itu mah ke Tanjung Priok aja dari Depok, Pak. Iya, maksudnya bisa, makanya di tes PP kan kita kan berkendara terus. Sanggup nggak kita berkendara? Ya ampun, sisa 3 bar. Ya, ini 3 bar nih, sudah sampai puncak lagi nih bapak-bapak. Tapi untungnya nih ya, karena perjalanan pulang ini kita banyakkan turunannya daerah puncak, jadi tidak terlalu mengkonsumsi banyak BBM. Ini disclaimer ya bapak-bapak, belum isi bensin lagi ya sama sekali dari sejak tadi subuh ya. Ya kan Pak? Betul. Ini kita, tadi saya mau lanjut bapak-bapak, cuma kayaknya berhubung dengan waktu tidak memungkinkan, belum memungkinkan dan masih harus beraktivitas lagi besok hari di Depok, makanya tidak saya lanjutkan. Mungkin next time mungkin akan lanjut sampai daerah Pantura. Iya, bisa. Pantai Selatan. Bisa gitu. Kalau ada waktu lenggang lebih banyak gitu bapak-bapak. Jadi kita pulang dulu. Lanjut lagi yang tadi Pak, kan udah apa tadi, kondisi fisik motor, kondisi fisik pengendara, terus rutenya jangan sampai di atas 100 kilo PP. Nah, pengetahuan jalur, kayak tadi Papa bilang di Cimahi jalannya agak geradak-geradak nih. Iya, dipastikan bapak-bapak kalau misalnya kita ini ridingnya itu riding santai aja, nggak usah terlalu gegabah, nggak usah main serobot. Kita pastikan kondisi di sekitar kita tuh aman. Nih kamu waktu juga kita menyalip, waktu kita sedang memacu kendaraan kita, bapak-bapak. Karena dengan begitu kita selain menjaga keselamatan pribadi, juga menjaga keselamatan orang di sekitar kita. Betul. Gitu. Boleh kita melaju dengan kecepatan yang agak tinggi, tapi harus dipastikan kondisi jalannya bagus. Kondisi penglihatan kita ke depan itu kurang lebih sekitar 3 km terlihat, sehingga tidak ada kita tiba-tiba ada orang menyeberang jalan atau segala macam yang pergerakan-pergerakan yang kita tidak tahu bapak-bapak. Gitu. Iya, ini juga kelihatan ya Pak, sebenarnya kecepatan kamu tuh nggak ada yang dibawa di atas 70 kayaknya ya dari tadi. Iya, kalau ini karena riding santai mah. Lagian entah kenapa ya Pak ya, kalau naik mobil di dalam tol kecepatan 180 tuh nggak berasa, tapi kalau udah naik motor di jalan biasa kayak gini kecepatan 80 tuh kayak udah berasa ngebut banget. Tergantung motornya sih mah. Kalau motor dengan cc besar mah nggak akan berasa ngebut juga ya. Nggak akan berasa ngebut juga. Jadi tergantung motornya sama tergantung feel pengendaranya. Gitu. Jadi dua buah komponen tersebut dari orangnya maupun kendaraannya itu harus satu mah, harus bisa disinkronkan. Bener, jangan sampai bikin khawatir orang-orang yang di rumah. Iya, betul. Kalau bisa Sherlock deh. Ya, itu lebih baik bapak-bapak share live location dengan orang di rumah. Ini kita sudah memasuki Ciawi nih Pak. Oh gitu Pak. Memang termasuk agak lama sih jalan santai kali ini. Tapi ya nggak apa-apa, namanya jalan santai. Namanya juga Sunday morning. Sisa 2 bar. Udah sampai Bogor lagi sisa 2 bar. Ini Papa istirahat dulu nih Mas. Di Kedung Halang. Iya, beli minum dulu. Beli minum. Wah, jam 6 udah sampai Depok dong, Mbak. Iya, ini salah satu karena Papa diizinin Sunday morning mah karena kemalaman juga. Maaf ya, Ma ya. Enggak apa-apa. Sebagiannya dibeliin deh kopi. Asik, makasih ya, Mbak. Sama-sama.
Boleh kok sering-sering. Oke, siap. Sisa 1 bar nih Bapak-Bapak, tapi kita sudah mau sampai pom bensin. Ini adalah pom bensin yang sama di awal tadi kita ngisi bensin. Mantap. Sisa 1 bar dan bensinnya nggak kelap-kelip ya Pak ya? Belum kelap-kelip. Bapak. Mantap. Berarti sebenarnya masih bisa dipakai lagi tuh. Jadi Total ini Bapak-Bapak, total jarak yang ditempuh oleh saya ini 331 kilometer. mantap. CP Depok Bandung. Mantap. Sekarang kita takernya nih sampai fullnya berapa sih untuk PP tersebut, nanti akan ketahuan Bapak-Bapak. Nanti saya infoin Bapak-Bapak, saya taruh di layar untuk totalnya. Nah, ini Bapak-Bapak, total pengisian volume bensinnya itu di 6,97 liter. Dan total tripnya 331,1 kilometer. Mantap. Berarti itu kalau kita kalkulasikan untuk full to fullnya Bapak-Bapak itu kisaran di 47, sekian ya. Sementara kalau di speedometer itu average full consumption-nya itu 48,8 km per liter. Jadi kalau menurut Bapak-Bapak gimana nih untuk konsumsi BBM PCX? Irit, sedang, atau boros, atau just so-so? Komen ya Pak. Komen ya Bapak ya. Info juga nih kalau motornya Bapak-Bapak dipakai full tank habis berapa sih? Yap, ini pemakaian sudah hampir 4 tahun. Jadi udah sekian dulu video hari ini. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kemana lagi kita? Ditunggu ya Bapak-Bapak. Dah.